Pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir. Kembali kepada narasumber kami, kita akan tanyakan kemudian satu pertanyaan terakhir begitu ya, karena waktu kita sangat terbatas. Pak Sofyan mungkin, ini terakhir untuk merangkum semua yang sudah kita bahas tadi. Apakah kemudian pembentukan Satgas ini menjadi satu-satunya cara kemudian supaya kita bisa paling tidak mengurangi perdagangan manusia secara drastis yang terjadi di Indonesia? Apakah dari sisi penegakan hukum, iya. Ini satu-satunya cara saat ini untuk mengatasi masalah human trafficking di Indonesia yang semakin masif ya. Karena unit-unit di kepolisian seperti unit PPA yang memang tugasnya untuk melakukan pemantauan terhadap masalah ini juga mandul. Artinya tidak mampu bekerja. Kejaksaan yang dikasih tugas untuk melakukan penuntutan terhadap kasus human trafficking juga gagal. Artinya mereka selalu mementahkan kembali hasil BAP polisi, BP19, P19 jarang melakukan terobosan untuk melengkapi sendiri bukti-bukti yang dikumpulkan oleh kepolisian. Pengadilan juga demikian, gagal memutus pelaku human trafficking ini, maksudnya pelaku adalah sindikat ya, human trafficking ini dengan hukuman yang tinggi dan upaya restitusi kepada korban. Jadi kan hanya hukuman badan, kemudian restitusi yang diamanatkan oleh undang-undang perdagangan orang itu tidak pernah ada dikabulkan, tetapi juga sulit mengeksekusinya. Jadi dengan adanya Satgas ini, semua akan bekerja. Akan satu padu ya dalam melihat sindikasi kejahatan ini. Karena itu tugas polisi, kemudian jaksa sebagai penuntut itu sinkron sampai kepada putusan pengadilan juga sinkron. Jadi tidak ada gap yang terlalu jauh. Polisi berhasil menangkap 10, tapi jaksa hanya berhasil menuntut 2 misalnya. Lalu pengadilan memutus 1. Jadi yang ditangkap 10, tuntut 2, ponis 1. Ini kan gap yang sangat jauh. Ketika ditangkap 10, bagaimana dituntut juga 10, diponis juga 10. Nah, ini menurut saya ringan gitu ya. Iya, jadi tidak ada yang dilepas gitu. Jadi polisi pun yang bekerja di lapis bawah itu semangat. Kenapa? Apa yang disidik mereka kemudian bisa diproses sampai kepada putusan pengadilan gitu. Jadi tidak seperti yang saat ini terjadi. Dan secara periodik akan ada penurunan angka yang signifikan juga kalau itu bisa dikawal dengan baik proses hukum ya. Mbak Mariana, Anda setuju dengan pembentukan Satgas ini dan apa yang bisa ditambahkan mungkin sebagai salah satu penyelesaian keadaan darurat ini? Penegakan hukum dengan syarat memahami penuh apa yang terdefinisi dan terjelaskan di dalam undang-undang trafficking. Kalau tidak paham itu susah menegakkan hukum. Yang ada malah mematahkan hukum itu sendiri menjadi sesuatu yang salah diterapkan. Jadi saya sih cukup itu saja sebaiknya dipahami sehingga ketika melihat kasus Mary Jane misalnya, ya ini korban trafficking mudah memutuskannya. Dan perempuan-perempuan juga harus paham betul begitu ya mengenai undang-undang dan juga hukum. Kalaupun ada modus-modus nih untuk menggoda pekerja begitu juga harus ditingkatkan begitu ya Bu Mariana ya. Sulit juga karena kadang-kadang demi uang mereka saya mau cari uang apapun saya akan melakukan. Jadi posisi itu pasti Anda akan merasakan bagaimana menjadi tidak punya pilihan. TKW. Baik. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk penegak hukum kita dan bisa menerapkan masukan-masukan yang tadi sudah kita bahas. Terima kasih Pak Sofyan dan juga Mbak Mariana sudah bergabung bersama kami siang hari ini.